Salam jumpa pemirsa di channel Mata Ketiga. Kali ini kami akan menghadirkan kisah tentang insiden Roswell, sebuah insiden yang telah menciptakan hegemoni Amerika saat ini. Silahkan menonton sampai akhir. Apakah ada alien di dunia? Sebelum membahas tentang alien, ada satu hal yang menggegerkan ketika itu, yakni insiden Roswell. Pada malam tanggal 4 Juli 1947, seorang petani tiba-tiba mendengar suara ledakan yang lebih keras dari guntur. Saat itu dia merasa sangat ganjil. Keesokan paginya, dia segera memeriksa ladangnya dan menemukan banyak pecahan logam tak dikenal berserakan di sekeliling ladangnya. Seketika dia merasa ada yang tidak beres dan melaporkan ke serif setempat. Pejabat serif setempat kemudian segera melaporkannya ke pihak militer setelah mendapat laporan itu. Tak lama kemudian, militer AS segera mengirim petugas profesional untuk memeriksa, yaitu Mayor Jesse Marcel. Mayor Jesse Marcel adalah salah satu dari unit pasukan elit B-509 Angkatan Udara AS. Ketika itu, Angkatan Udara B-509 bertanggung jawab dalam operasi menjatuhkan bom atom di Jepang. Ketika Mayor Marcel tiba di peternakan, dia mengambil pecahan logam tersebut dan menemukan pecahan logam itu bukan berasal dari bumi. Mengapa? Karena ketika dipegang di tangan, pecahan logam ini berada dalam keadaan tidak berbobot. Dengan kata lain, Anda tidak dapat merasakan berat apapun dari pecahan logam ini sama sekali. Marcel seketika merasa situasinya serius, kemudian akan membawa pecahan logam ini kembali ke pangkalan untuk diteliti lebih lanjut. Namun pada saat itu sudah terlalu malam, jadi untuk sementara Marcel membawa pecahan logam ini kembali ke rumahnya. Sementara itu di samping benda tak dikenal ini, tampak banyak mayat tak dikenal berserakan di mana-mana. Marcel pun segera melaporkan ke pihak militer yang akan memblokir dua tempat tersebut untuk mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan keluar masuk. Bersamaan dengan itu, militer AS mengadakan siaran pers dan diterbitkan sebagai tajuk utama oleh The Daily Record, menyatakan bahwa militer AS telah menangkap benda terbang tak dikenal di Roswell dan sedang menelitinya lebih lanjut. Media dari seluruh dunia pun seketika menaruh perhatian besar pada kota Roswell setelah laporan itu diterbitkan. Roswell, sebuah kota kabupaten kecil yang tidak terkenal itu pun seketika menjadi pusat perhatian media internasional hanya 6 jam setelah berita itu dirilis. Belakangan karena insiden Roswell telah membuat gempar dunia, pemerintah AS seketika menyesal mengeluarkan pernyataan itu, kemudian merevisi pernyataannya bahwa puing-puing itu berasal dari balon cuaca bukan UFO. Marcel merasa aneh, namun ia harus mematuhi perintah tersebut dan mengadakan konferensi pers palsu. Pasca kejadian, foto-foto Marcel tengah berpose dengan potongan seperti balon cuaca dan reflektor radar beredar di surat kabar harian. Namun dalam beberapa dekade terakhir, banyak yang meragukan puing-puing di foto surat kabar itu merupakan bagian dari balon cuaca. Sebagian besar orang justru yakin puing-puing itu bagian dari benda asing milik alien seperti laporan pertama yang dirilis militer AS. 60 tahun pasca insiden Roswell, putra Jesse Marcel menerbitkan sebuah buku berjudul The Roswell Legacy. Ia mengatakan alasan dia menerbitkan buku ini karena ayahnya, sebelum ayahnya meninggal, ia berharap suatu hari nanti dunia tahu tentang peristiwa yang sebenarnya. Dalam kenangan si penulis, malam itu ayahnya tampak sangat bersemangat ketika menunjukkan kepadanya bangkai puing-puing pesawat UFO. Puing-puing ini selain dalam keadaan tidak berbobot dan tidak dapat merasakan beratnya, juga tidak akan tergores atau terbakar, bahkan suhunya juga tidak naik dan tidak ada bekas apapun. Jadi ayahnya sangat-sangat yakin bahwa benda ini bukan berasal dari bumi. Pasca insiden Roswell, pemerintah AS mendapati semakin banyak penampakan UFO di seluruh dunia. Kemudian demi mengendalikan situasi dengan lebih efektif, pemerintah AS membangun Blue Box Project atau proyek buku biru
yakni sebuah proyek yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi laporan UFO di Amerika Serikat maupun di stasiun dan bangunan milik Amerika Serikat. Selain mengumpulkan beberapa penampakan UFO, mereka bahkan berupaya keras meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada UFO di dunia ini. Proyek yang berlangsung hingga tahun 1969 ini sampai akhirnya dibatalkan pemerintah AS. Mengapa? Karena semakin banyak saksi mata yang melihat penampakan UFO, sehingga pemerintah AS tidak dapat memberikan penjelasan yang wajar untuk membuat publik terus percaya bahwa tidak ada alien di dunia ini. Sebelum proyek buku biru diumumkan, pemerintah AS telah memburamkan beberapa informasi dalam proyek tersebut. Jika pemerintah AS tidak menyembunyikan apapun, mengapa banyak poin dalam proyek itu diburamkan? Pertanyaan lainnya, di mana sebenarnya pemerintah AS meneliti teknologi UFO yang jatuh itu? Saat itu beberapa UFO yang jatuh termasuk insiden di Roswell, kemudian dikirim ke pelataran pesawat di Ohio nomor 18. Untuk meneliti teknologi alien ini secara rahasia, pemerintah AS membangun basis yang lebih lengkap untuk penelitian, yaitu Area 51 saat ini. Dan teknologi seperti apa yang dikembangkan di Area 51 itu adalah sesuatu yang telah kita ketahui sekarang. Pertama adalah pesawat pengintai U-2, serta pesawat pengintai SR-71 dan pesawat tempur siluman F-117. Jenis pesawat ini bisa dikatakan merupakan penelitian dan pengembangan lintas zaman. Singkatnya, karena pesawat pengintai U-2 jatuh di tangan Uni Soviet dan ketika Soviet mengirim ilmuwan top untuk penelitian, mereka pada dasarnya tercengang. Mengapa? Karena menurut mereka, benda ini U-2 muncul secara tiba-tiba. Bahkan seorang ilmuwan top Soviet berkata bahwa dia tidak yakin pemerintah AS bisa secara tiba-tiba mengembangkan model pesawat seperti itu tanpa data referensi. Perlu dicatat, dari insiden Roswell hingga pengembangan model pesawat itu kurang dari 10 tahun. Artinya pemerintah AS sudah mampu melakukan lompatan besar seperti itu dalam waktu relatif singkat. Ini benar-benar fantastis. Bahkan ada yang mengatakan pemerintah AS benar-benar beruntung piring terbang alias UFO itu jatuh di Roswell. Dan mengapa mereka selalu menyangkal keberadaan UFO? Mengapa mereka tidak ingin mempublikasikan informasi terkait? Karena begitu mereka secara terbuka mengakui bahwa UFO itu memang jatuh di Amerika dan mereka juga telah mempelajari teknologinya, maka pemerintah AS harus membagikan informasi ini dengan negara lain di dunia. Dengan demikian, AS tidak akan bisa menjadi negara paling kuat di dunia. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.